Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi pada video pembelajaran tentang penggunaan software akuntansi Accurate Accounting. Pada video pertama, kita sudah bisa menginput saldo awal persediaan. Kemudian pada video kedua, kita sudah bisa input saldo aset tetap dan juga akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, pada video ketiga kali ini kita akan menginput saldo piutang usaha dan utang usaha. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, saldo piutang usaha dan utang usaha tidak bisa kita input secara manual langsung di menu chart of account. Jadi kita harus mendata dulu customer kita siapa, kemudian alamatnya di mana, dan nominal piutang, termin, dan lain sebagainya berapa, begitu juga dengan untuk saldo utang usaha. Nah, langsung saja teman-teman, tanpa berpanjang lebar, kita buka dulu software kita. Ya, kita run, kita nanti buka file yang terakhir kemarin ya, yang teman-teman sudah kerjakan. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, nah, kita buka dulu file kita. Kita klik tombol klipsis. Teman-teman ingat-ingat kemarin sudah menyimpan filenya di mana. Ini kemarin Iksan Elektrik ya. Kemudian saya open, klik OK. Oke, jangan lupa user ID supervisor, kemudian passwordnya juga supervisor. Kemudian kita klik OK. Ya, ini adalah menu default atau halaman dasar yang apa namanya ditampilkan oleh Accurate Accounting. Nah, ada iklannya nih, PPN 11%. Kalau soal yang kita kerjakan, kita masih pakai PPN 10% ya, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman nanti paham bagaimana cara mengatur pengaturan pajak, entah 10%, 11%, dan lainnya. Tapi soal kita masih pakai PPN 10%. Nah, teman-teman semua, kita buka dulu soal yang versi Excel-nya ya. Jadi kita akan input dulu, eh, kalau kita lihat saldo piutang usaha kita 142.500. 142.500 kita harus samakan dengan ini. Jadi saldo piutang harus sama dengan jumlah saldo untuk setiap pelanggan, total semua pelanggan. Ini 142.500. Ini juga 142.500 sudah sama. Kemudian kita lihat saldo utangnya, utang usaha adalah 225 juta. Kita lihat di daftar pemasok. Ya, sudah sama ya, 225 juta. Jadi soal ini tidak ada masalah. Kemudian kita, ini saya tandai dulu yang saldo barang dagangan sudah kita input. Kemudian yang ini juga sudah kita input ya teman-teman. Oke, untuk saat ini kita akan input untuk saldo piutang. Oke, kita masih ingat ya, kalau kita punya piutang itu ke vendor atau ke customer. Itu pertanyaan dasar dulu. Jadi ada utang usaha, ada piutang usaha. Jadi kalau piutang itu berarti kepada vendor atau customer? Kepada customer. Nah, jadi untuk menginput saldo piutang usaha, kita harus input dulu data-data terkait customer. Nah, kita lihat dulu customer kita atau pelanggan kita. Kita punya 5 pelanggan ya, dari toko Mega Raya sampai dengan pelanggan umum. Nah, biasanya kalau pelanggan umum ini, kalau kita menjual secara tunai gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke Accurate, kita langsung masuk ke menu list, kemudian kita klik customer. Kita masuk ke list, kemudian kita klik customer. Oke. Nah, pada saat kita sudah memilih menulis customer, defaultnya itu langsung ada customer dengan nama pelanggan umum. Oke, nanti ini bisa kita rename ya untuk yang pelanggan umum, tapi nanti saja kita rename-nya. Kita buat baru dulu, ada menu new, edit, dan delete. Jadi kalau misalkan ini mau kita edit, tinggal kita double klik atau kita klik edit. Kalau kita delete juga bisa langsung klik kanan delete. Seperti itu. Kalau new bisa klik kanan new atau kita langsung klik tombol new saja. Misalnya saya pakai tombol di sini, klik new. Kita sesuaikan dulu customer kita C01 kodenya.
Oke, kita copy. CM01. Nama customer kita siapa? Toko Mega Raya. Toko Mega Raya. Oke, Toko Mega Raya. Alamatnya ada di mana? Kita copy alamatnya. Oke. Kalau teman-teman mau tambahkan tentang negaranya dan lain sebagainya, phone number-nya, kontak person itu boleh. Ini soal yang saya buat cukup singkat, cukup sederhana. Nah, kemudian di sini ada data tentang saldo, kemudian tanggal faktur, dan juga termin. Termin 2/10 N30 ya. Untuk termin, ini cukup di sini saja ya. Teman-teman juga ingat jangan di-suspend, jangan di checklist suspendnya. Jadi biarkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke sheet termin, gitu ya. Terminnya pilihannya secara default itu hanya ada satu, yaitu COD. Kita tambahkan termin sendiri. Kita klik New Term. Nah, kemudian di sini 2/10 N30. 2/10 N30. 2/10 N30 berarti periode pembayaran adalah 10 hari. Jadi maksimal kalau kita atau customer membayar dengan jangka waktu 10 hari, maka akan dapat diskon 2%. Gitu ya. Kemudian waktu pembayaran maksimal berapa hari? 30 hari. Kemudian kalau butuh deskripsi silakan dituliskan deskripsinya, tapi ini misalkan saya abaikan. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, terminnya langsung otomatis masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ada opening balance. Jadi kita bisa mengisi saldonya adalah di menu sini. Kita klik tombol klipsisnya, invoice number-nya kita copy, MR01. MR01. Oke, invoice number-nya. Kemudian enter. Nah, setelah kita enter, menu tanggalnya langsung otomatis tersetting sesuai dengan apa yang kita setting di awal, yaitu defaultnya saldonya per tanggal 31 Desember 2019. Kemudian untuk opening balance-nya kita bisa mengisi saldonya berapa. Oh, 30 juta rupiah. Jadi kita tuliskan di sini 30 juta rupiah. Ingat, tanpa titik, tanpa koma. Kemudian kita enter. Jika sudah, kita klik OK. Jadi yang diisi cuma customer number, customer name, address, kemudian informasi yang lain mau diisi, ditambahkan silahkan. Kemudian terminnya kita isi, dan opening balance-nya kita isi. Jika sudah, kita langsung klik OK. Oke, jika sudah kita perbaharui atau kita refresh. Nah, teman-teman, kita perlu mengingat bahwasanya ketika kita sudah input angka 30 juta sebagai saldo customer kita, berarti ini menunjukkan bahwa kita sudah input saldo piutang usaha atau piutang dagang senilai 30 juta rupiah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah angka 30 juta langsung terkoneksi masuk ke neraca saldo? Pertanyaannya itu. Nah, kita bisa cek di report index to report atau kita bisa langsung cek di COA. Biar mudah kita langsung cek di COA bisa. Kita masuk ke list, kemudian chart of account. Oke, kita refresh dulu. Masih ingat akun piutang usaha itu apa? Nah, piutang usaha adalah account receivable. Jadi account receivable tadi sudah kita input 30 juta, maka di chart of account langsung muncul 30 juta rupiah di sini. Gitu ya, 30 juta rupiah. Jadi artinya apa yang sudah kita input sudah masuk ke sini. Nanti juga kalau teman-teman mau cek di neraca saldo, kita juga bisa ngeceknya. Kita masuk ke report, kemudian index to report, kemudian masuk ke general ledger, teman-teman bisa klik di trial balance. Kemudian periodenya sesuaikan. Kemarin itu kita setting per 31 Desember 2019. Oke, from-nya, to-nya mau di abaikan boleh. Kemudian kita klik OK. Nah, kita refresh, jangan lupa. Oke, kita lihat di sini ada akun receivable. Nilainya juga sudah masuk 30 juta rupiah. Oke, ini nomor akunnya belum kita sesuaikan ya. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan soal.
Nah, ini account receivable-nya 30 juta rupiah sudah masuk. Gitu ya. Kemudian kita input lagi, sudah C01 kita tambahkan, berarti masuk ke C02. Untuk C02, kita ada CV Makmur Sentosa. Ini langsung kita copy. Address-nya itu di mana? Alamatnya adalah di Jalan Malioboro. Terminnya kayaknya masih sama ya, 2/10N30. 2/10N30. Oke, masih sama. Nomor fakturnya MS01. Oke, opening balance kita klik. Nah, MS01, enter. Nah, jangan lupa enter lagi untuk mengisi opening balance itu saldonya 45 juta rupiah. 45 juta rupiah. Maka di sini kita isikan 45 juta rupiah. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian OK lagi. Kita refresh. 30 tambah 45 juta. Jadi berapa? 75 juta. Kita lihat di sini, sudah masuk belum? Nah, sudah masuk 75 juta ya saldo account receivable-nya. Kalau mau cek di COA-nya juga bisa. COA kita refresh. Nah, COA-nya otomatis dia langsung juga 75 juta rupiah. Oke, karena trial balance sama dengan COA ini saya hapus aja biar saya close aja biar nggak terlalu banyak sheet di sini ya. Oke, lanjut kita ke C03. Kita plus C03 ada CV Sentosa Abadi. Oke, CV Sentosa Abadi. Address-nya di mana? Kita copy. Ya, Jalan Kaliurang nomor 5. Oke. Jika sudah, kita termnya, ini kalau nggak salah 3/10N30. 3/10, berarti kita tambahkan new term. Oke. Jangka waktu berapa hari akan dapat diskon? 10 hari. Kemudian akan dapat diskon berapa? 3%. Jangka waktu maksimal pembayaran adalah 30 hari. Ya sudah, kita klik OK. Nah, dia langsung otomatis 3/10N30. Nah, jika sudah, kita isi lagi saldonya. Opening balance-nya kita isi. Invoice number-nya kita sesuaikan. SA01. Terus saldonya berapa? 22.500.000. 22.500.000. Enter. Enter. 22.500.000. Oke, jika sudah kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Kita refresh. Lanjut ke C4. C4 namanya Toko Mentari Elektronik. Ya. Alamatnya ada di Jalan Damai nomor 2 Sleman. Oke. Syaratnya 3/10 ya. Tadi 3/10. Kemudian opening balance-nya berapa? Kita cek. Saldonya itu 45 juta. Oke. Invoice number-nya ini 45 juta rupiah. 45 juta ya. Oke, 45 juta. Sorry. 45 juta rupiah. Oke, jika sudah kita klik Oke. Oke. Kita refresh. Kemudian ada data lagi. Ini pelanggan umum. Tapi pelanggan umum memang tidak ada transaksi ya. Maka kita ini rename saja. Double klik. Kita tulis kodenya C05 sebagai pelanggan umum. Kemudian yang lainnya kita tidak usah setting. Kemudian kita klik OK. Jika sudah kita refresh. Nah, kita rekap dulu. Untuk saldo di sini adalah 142.500.000. Kita lihat di chart of account. Nah, ini sudah 142.500.000. Jadi sudah sama. Gitu ya. Itu tahap pertama. Tapi sebelumnya, karena ini akunnya masih account receivable, kita sesuaikan dulu dengan akun yang kita punya. Namanya piutang usaha, kodenya 115.
Oke, kita rename ya. Ini double klik atau edit boleh. Namanya piutang usaha, kodenya 115. Kemudian kita klik OK. Kita refresh. Nah, ini sudah berganti menjadi piutang usaha. Gitu ya. Ini sudah oke. Kemudian kita akan apa namanya? Kita akan mengedit, bukan mengedit ya, menginput untuk saldo utang. Oke. Kalau kita punya piutang itu piutang kita kepada customer, kemudian kalau kita punya utang, utang kita adalah kepada supplier atau kepada vendor, gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk saldo utang kita adalah 225 juta. Jadi saldo utang yang kita miliki senilai 225 juta itu harus sama dengan rekap utang kepada daftar pemasok. Nah, di sini sudah 225 juta, artinya datanya sudah matching, sudah sama gitu ya, sudah selaras. Oke, sekarang kita akan buat daftar pemasok, sama, kita masuk ke menulis, kemudian pemasok berarti kita klik vendor. Oke, kemudian kita klik new, vendornya kita pakai kode V01, nama vendornya siapa di sini PT Jaya Abadi. PT Jaya Abadi, alamatnya di Jalan Magelang nomor 42, Sleman. Oke, terminnya sama, kita atur 3/10 N30. 3/10 N30. Kemudian kita cek untuk saldonya 72 juta. Saldonya 72 juta. 72 juta rupiah. Kita klik OK. Oke ya. Kemudian kita refresh. Kemudian karena akun ini seharusnya terkoneksi dengan saldo utang, maka kita cek di COA-nya, di chart of account, berapakah saldo utangnya. Sudah sama atau belum? Kita refresh. Ingat, utang itu kodenya 2. Di sini ada akun payable IDR. Oke. Ada akun payable IDR. Oke, akun payable IDR mana tadi? Akun payable IDR di sini minus 72 juta. Mungkin teman-teman bertanya, kok minus sih gitu ya? Jadi balance yang ada di COA ini menunjukkan saldo debit. Ketika saldonya itu plus, berarti menunjukkan saldo debit. Jadi ketika minus, ini bukan berarti saldonya negatif, itu tidak. Jadi kalau minus itu menunjukkan saldonya adalah kredit. Seperti di sini, opening balance equity, saldonya adalah kredit, kemudian ada akumulasi saldonya juga di sebelah kredit. Gitu ya. Jadi bukan berarti minus, enggak, tapi itu maksudnya saldonya kredit. Kalau yang plus itu saldonya debit. Nah, itu teman-teman. Kemudian kita input vendor yang kedua. Kita klik new. Kemudian V02 kita masukkan lagi. PT Larissa L01 48 juta. L01 saldonya 48 juta rupiah. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lihat terminnya, dia pakai 2/10 N30. 2/10 N30. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita refresh. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita tambahkan, berarti kode V03 ada UD Damai Sejahtera. UD Damai Sejahtera. Alamatnya ini. Oke, ini 2/10 juga. DS 1 105 juta. 2/10 DS 01 105 juta rupiah. Kita enter, kita klik OK.
Oke, kita refresh. Coba saya cek yang PT Larissa tadi sudah ada alamatnya belum? Iya kan? Alamatnya lupa saya. PT Larissa ini alamatnya Jalan Jasiman Juta. Oke, kemudian kita klik oke. Kita refresh. Di sini sudah muncul 3 vendor. Untuk pemasok umum mau dihapus boleh, tapi ini saya biarkan saja ya. Siapa tahu nanti akan ada data tambahan terkait dengan pemasok. Jadi yang penting kita sudah ada vendor pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian karena kita sudah input di sini, artinya kita harus lihat di trial balance atau mungkin di COA-nya, penjumlahan antara 72, 48, 105 sudah terkoneksi atau belum. Nah, kita lihat di COA-nya lagi. Kemudian kita refresh. Oke. Setelah kita refresh, kita lihat account payable IDR. Saldonya ada berapa? Oke, kita lihat. Untuk saldo, apa namanya? Account payable sudah 225 juta. Jadi kita lihat sudah sama belum? Oh, sudah sama. Jadi sudah sejalan ya, 225 juta rupiah. Oke, kemudian kita sesuaikan nomor akunnya 211 utang usaha. Ini kita double klik. 211, kemudian nama akunnya utang usaha. Jika sudah kita klik OK. Nah, untuk meyakinkan bahwasanya saldo utang dan piutang itu sudah sama, tadi kan kita lihatnya di COA, kita lihat di neraca saldonya. Kita masuk ke report, kemudian index to report, general ledger, trial balance, kemudian kita lihat yang per 31 Desember 2019. Kita klik OK, kita refresh. Nah, teman-teman perhatikan nomor 115 itu piutang usaha 142.500. Kita cek. Piutang usaha 142.500, oke sudah sama. Untuk utang usaha saldonya 225 juta. Kita cek. Utang usaha 225 juta di sebelah kredit. Oke, jadi sudah clear ya untuk bagaimana cara input saldo piutang usaha dan utang usaha. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.